Shalom WTC Family, saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita rayakan kemenangan yang Tuhan berikan buat kita, karena Allah kita telah bangkit. Allah kita telah bangkit buat kita semuanya. Haleluya. Thank you Jesus. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Digalakkan, imannya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah. Digalakkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba
Tuhan. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya harap pendapat kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Dengan sorak-sorai kemenangan buat Tuhan saya cari. Haleluya. Thank you. Kami percaya Tuhan, nama-Mu Yesus, nama yang menyelamatkan, nama yang memulihkan, nama yang menyembuhkan. Haleluya. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. He didn't want heaven without us, so Jesus he brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compared to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Ayo kita sembah Dia. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Sembah Dia, nama yang berkuasa, nama yang memerintah, nama Yesus. Name above all name, powerful. My Jesus, you're the one, Lord.
What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compared to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Nama Yesus nama yang berkuasa. Nama Yesus nama yang ajaib. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa di bumi dan di sorga. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebab Indonesia berada dalam kontrol Tuhan. Indonesia milik-Mu ya Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu buat Indonesia, rancangan yang terbaik. Hari depan penuh harapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin, Indonesia semua terkendali Tuhan. Semuanya dapat dikendalikan dengan baik ya Tuhan. Pemerintahan Indonesia berjalan dengan baik. Semua rakyat Indonesia mengalami kemakmuran Tuhan. Sebab seluruh kekayaan alam dipakai untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin, Indonesia dapat keluar dari segala tekanan, terlebih buat dari tekanan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Indonesia akan terbebas. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, seluruh tim medis, dokter, perawat, dan semua yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Mereka Tuhan berada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan mereka memiliki imunitas yang tinggi sehingga mereka tidak terpapar. Bahkan seluruh yang ada di rumah sakit Tuhan, mereka yang terpapar COVID-19, mereka dapat disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya seluruh rakyat Indonesia, mereka juga bersama-sama memerangi COVID-19 ini Tuhan. Dengan patuh mereka menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, keamanan negara Republik Indonesia dapat dikendalikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita akan deklarasikan persembahan kita. Bapak, Ibu, Saudara bisa memberikan persembahan melalui rekening yang ada atau QR yang ada. Kita akan deklarasikan persembahan kita dimulai dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha
pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Death could not hold you, fell torn before you. You silent the voice of sins and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are rise to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the end above all days. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ mine. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Saya percaya Tuhan, namamu juga yang berkuasa melalui kuat kuasa firman-Mu Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan saat ini, nyatakan isi hati-Mu buat kami semua Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Puji Tuhan. Kita bukan hanya pemenang, tapi kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Bilang sama orang di samping kananmu, kamu lebih dari pemenang. Orang yang ada di depanmu, kamu lebih dari pemenang. Orang yang ada di samping kirimu, kamu lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Siapkan kertas atau ada kain, ya, atau flag, ada bendera yang Anda siapkan di tangan Anda untuk dilamba-lambaikan saat nanti kita memuji Tuhan bersama-sama. Yuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini. Ya, kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, berikan aplaus buat Tuhan kita. Praise the Lord. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Di hari kemenangan iman ini, saya mau berbagi mengenai berjalan dalam kuasa kebangkitan Kristus. Saudaraku, ketika Yesus mati di kayu salib, manusia lama kita juga ikut disalibkan bersama dengan Yesus. Dan ketika Yesus dikuburkan, manusia lama kita juga ikut dikuburkan bersama dengan Yesus melalui baptisan. Dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kita juga ikut bangkit dari antara orang mati. Kita meninggalkan manusia lama kita di situ dan kita bangkit bersama Yesus dalam hidup yang baru. Nah, selanjutnya saudaraku yang kekasih, Yesus mau supaya kita terus berjalan dalam kuasa kebangkitannya. Sebab saudara, ketika kita berjalan dalam kuasa kebangkitannya, maka kita berjalan dalam hidup yang berkemenangan setiap hari. Ketika kita berjalan dalam kuasa kebangkitannya, maka kita memanifestasikan kerajaan Allah di bumi ini. Itulah sebabnya Tuhan mau kita berjalan dalam kuasa kebangkitannya. Supaya kita dapat berjalan dalam kuasa kebangkitan Yesus setiap hari, maka diperlukan sebuah kemauan, sebuah hasrat hati yang kuat. Aku mau Tuhan, ini kehendakku. Sebagaimana ini yang menjadi kehendak daripada Paulus. Dicatat dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus menyatakan apa yang dia inginkan, apa yang dia maui, apa yang dia kehendaki, yaitu ini, mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Kata kuasa yang muncul di teks ini dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis. Katakan dunamis. Dunamis artinya apa, saudara? Dunamis itu yang pertama artinya moral yang unggul. Jiwa yang unggul. Jadi moral of excellence, soul of excellence, moral dan jiwa yang baik, yang sehat, yang unggul. Itulah arti pertama dari kata dunamis. Berjalan dalam kuasa kebangkitan Kristus, saudara, berarti apa? Berarti saudara memiliki jiwa yang baik dan sehat, jiwa yang unggul. Ketika kita memiliki jiwa yang baik dan sehat, maka SPK kita, sikap, perilaku, kebiasaan kita pasti juga baik dan sehat, pasti unggul. Dan itu berarti moral kita, moral yang baik dan sehat, moral yang unggul. Nah, ini yang Tuhan inginkan buat setiap kita. Kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, melalui kebangkitan Kristus itu, dan hari ini kita mau terus berjalan dalam kuasa kebangkitan Kristus. Itu berarti saudara, kita berjalan dalam satu cara hidup yang unggul, dari jiwa yang baik dan sehat. Dari jiwa yang unggul, kita punya sikap, perilaku, kebiasaan atau moral yang unggul, saudaraku.
maka kita menyatakan kuasa kebangkitan Kristus itu dalam hidup kita. Maut tidak berkuasa lagi atas kita. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Katakan amin. Sebab itu saudaraku, jaga baik-baik jiwamu. Kalau saya bicara jiwa di sini, saudara, itu berarti hati saudara. Itu berarti batinmu. Jaga baik-baik. Jangan pernah izinkan ada dosa di situ. Jangan pernah izinkan ada kenajisan di situ. Jangan pernah izinkan ada kemarahan di situ. Kebencian, dendam, kepahitan, luka-luka di situ. Bereskan semuanya. Bereskan dengan Tuhan. Bereskan dengan sesama. Lepaskan pengampunan. Pastikan hati kita selalu bersih. Pastikan hati kita selalu murni. Saya sebut hati ini adalah, saudaraku, altar penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, pastikan altar hati kita benar. Pastikan altar hati kita beres. Maka apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu berkenan, itu menyukakan hati Tuhan. Itulah sebabnya di Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab hati ini adalah pusat kepribadian diri kita. Jaga baik-baik. Rawat baik-baik. Sebab dari situlah dikatakan ada pancaran kehidupan, ada cahaya kehidupan. Kehidupan seorang akan menjadi gelap ketika jiwanya bermasalah. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus berarti jiwa kita dipulihkan. Dari jiwa yang pulih, kita memiliki SPK unggulan. Sikap, perilaku, kebiasaan, dan moral yang unggul. Haleluya. Yang berikut, arti daripada dunamis adalah power for perform miracles. Kekuatan atau kuasa untuk menyatakan mujizat-mujizat. Berjalan dalam kuasa kebangkitan Kristus berarti, saudara, kita mendemonstrasikan kuasa kerajaan. Mungkin ada yang bilang, apa bisa saya demonstrasikan kuasa Tuhan? Siapa saya? Apa iya saya juga bisa melakukan mujizat-mujizat? Itu hanya bagi orang tertentu, bukan saya. Saudara, kalau saudara itu adalah pemercaya Kristus, maka saudara diberi otoritas. Saudara diberi kuasa untuk mendemonstrasikan bukan kuasamu, tapi mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah kita. Haleluya. Saudara nanti bisa baca lengkap dalam Markus 16 ayat 17 sampai ayat yang ke-20, ada jaminan buat kita orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang apa? Yang percaya. Anda percaya? Anda pemercaya Kristus? Ya, katakan amin. Kalau Anda pemercaya Kristus berarti saudara ini jaminan otoritas kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Otoritas untuk saudara apa? Mengusir setan-setan. Oh, banyak pekerjaan setan di sekitar kita. Menyembuhkan orang sakit. Wow, hari ini lebih banyak orang sakit lagi saudaraku. Hari-hari ini saudara saya melihat begitu banyak orang sakit yang saya layani, yang saya doakan sembuh. Sembuh. Beberapa sembuh saat itu juga beberapa sembuh beberapa hari kemudian. Tapi banyak sekali cerita, kisah kesembuhan yang terjadi. Tapi saya mau beritahu, saudara jemaat, bukan hanya saya loh yang dipakai Tuhan. Bukan. Saya pemercaya sama dengan saudara juga, sama dengan jemaat. Saudara juga pemercaya, kita sama. Jadi kalau kita pemercaya maka otoritasnya itu sama yang kita terima. Tapi persoalannya di sini, apakah kita peduli nggak sama orang lain? Ya kan? Apakah kita mau bertindak nggak dalam otoritas itu untuk melayani orang lain, membebaskan orang lain dari belenggu setan, melepaskan orang lain dari pekerjaan setan, dari kuasa kegelapan, dari memindahkan orang lain yang sudah ada dalam kegelapan pada terangnya yang ajaib. Mau nggak kita lakukan itu ya?
Kalau kita mau, kita melangkah, otoritas kerajaan Allah itu menyertai kita. Karena ada jaminannya, kita akan menginjak ular dan kalajengking, kita minum racun maut. Kita tidak mati gara-gara racun maut. Artinya apa saudaraku? Ya pekerjaan setan yang mau menyerang kita, membunuh kita, nggak mempan. Kenapa? Karena ada otoritas kerajaan Allah di dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Inilah kuasa kebangkitan Kristus. Rasanya udah semakin panas. Oke, saya ajak saudara, yuk kita nyanyikan lagu ini lagi saudaraku ya. Ku menang bersama Yesus. Saudara pemenang, saya pemenang, kita lebih dari pemenang. Amin. Oh yes, mari kita dengan penuh sukacita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Di dalam apa? Peperangan, ku menang atas segala setan. Katakan haleluya, 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 ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Dahsyat. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 saudaraku, dicatat mengenai Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling, Yesus berjalan berkeliling. Dari desa ke kota ke desa ya. Apa yang dia lakukan? Sambil berbuat baik. Saudara, ketika kita berjalan dalam kuasa dunamis, kita punya jiwa yang sehat, jiwa yang baik. Maka saudara, ciri jiwa yang baik dan sehat itu adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Melakukan kebajikan bagi orang lain. Nah, ini yang dilakukan Yesus. Dia diurapi dan saudaraku diberikan kuat kuasa. Kata kuasa yang digunakan di sini artinya sama, yang digunakan dalam bahasa Yunaninya sama dengan Filipi 3:10 tadi. Dunamis. Jadi Yesus ini berjalan dalam kuasa kebangkitan, dunamis. Sambil berbuat baik. Dan dikatakan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Saudara, ada begitu banyak orang saudara terikat dengan pekerjaan setan, kuasa iblis, terbelenggu. Banyak orang mengalami kelemahan dan sakit karena pekerjaan setan. Ayo bertindak, ada kuasa kebangkitan dalam dirimu. Ya, jumpai orang-orang seperti ini, ada banyak di sekitar kita. Anda nggak perlu panggil gembalamu untuk mendoakan mereka. Ada otoritas di dalam dirimu untuk Anda mulai bertindak atas nama Yesus. Dan kuasa kerajaan Allah akan bekerja karena Anda diurapi. Otoritas itu ada pada Anda. Yang percaya katakan amin. Katakan aku siap. Karena aku orang percaya, aku siap untuk pergi menyembuhkan semua orang. Ini bukan sakit biasa ini. Yang dikuasai iblis. Ya, ada banyak pernikahan yang dikuasai iblis. Ada banyak suami yang dikuasai iblis. Ada banyak istri yang dikuasai iblis. Ada banyak anak-anak yang dikuasai iblis. Bukan banyak orang tua sekarang frustrasi karena anak-anak banyak yang dikuasai iblis. Ayo, come on. Anda punya otoritas untuk menyembuhkan mereka, melepaskan mereka, membebaskan mereka daripada pekerjaan setan. Yang siap, yang percaya, yang mau bertindak, katakan amin. Kapan? Sekarang Anda mulai lakukan itu. Puji Tuhan, haleluya. Nah, bagaimana kita, saudara, dapat berjalan dalam kuasa kebangkitan Kristus itu setiap hari? Jadi bukan sekali-sekali, setiap hari. Mau nggak, saudara? Katakan mau dong. Oke. Yang pertama, kita temukan petunjuknya dalam Filipi 3:10 tadi. Ini yang ku kehendaki, mengenal Allah. Ya. Mengenal Dia. Jadi saudara, kunci pertamanya adalah mengenal Allah.
Nah, seperti yang berulang-ulang saya katakan, bahwa mengenal Allah itu bukan sekedar pengetahuan tentang Allah. Tapi kita punya pengalaman tentang Allah. Kita punya pewahyuan tentang Allah. Mengenal Allah, saudara, gambarannya seperti hubungan intim suami dan istri. Ini yang Tuhan mau kita bangun, keintiman dengan Tuhan. Bangun keintiman yang saya sebut ginosko dengan Tuhan. Ginosko dengan Tuhan melalui PDF. Ujian kita ginosko dengan Tuhan. Melalui doa kita ginosko dengan Tuhan. Melalui firman, kita ginosko dengan Tuhan. Kalau kita, saudara, melakukan ujian doa firman, maka saudara kita disebut sebagai worshiper, penyembah. Tapi bukan sekedar penyembah biasa atau penyembah agamawi. Tapi kita penyembah yang benar. Penyembah yang intim yang saya sebut ginosko worshiper. Bangun keintiman dengan Tuhan, jadi gaya hidupmu. Sebab umat yang mengenal Allahnya, Daniel 11 ayat 32b berkata, akan tetap kuat dan bertindak. Wow, dahsyat. Haleluya. Selanjutnya saudara, bagaimana saudara kita dapat terus berjalan setiap hari dalam kebangkitan Kristus. Berjalan setiap hari dalam kuasa, dalam dinamis kebangkitan Kristus. Kita bisa temukan jawabannya dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kalau kamu penuh Roh Kudus, maka kamu itu penuh kuasa. Ya, kamu akan penuh kuasa kalau kamu penuh Roh Kudus. Kata kuasa yang digunakan di Kisah Rasul 1 ayat 8 adalah dunamis. Kata yang sama yang membangkitkan Kristus, kuasa yang membangkitkan Kristus, dunamis. Bagaimana saudara? Cara yang kedua adalah penuh Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Dan selalu mengaktifasi karunia-karunia Roh Kudus. Untuk apa saudaraku? Untuk melayani. Untuk memberitakan Injil. Saudara, ketika kita mengaktifasi karunia-karunia Roh Kudus dengan selalu berbahasa roh. Kita membangun roh kita membangun diri kita. Roh kita selalu aktif, tersedia untuk melayani jiwa-jiwa. Maka dunamis itu akan terus bekerja dalam hidup kita. Saudara melihat kuasa Tuhan terus aktif dalam hidupmu, dunamis itu. Maka salah satu cara praktis Anda membangun kuasa itu, menggerakkan kuasa dunamis yang ada di dalam dirimu adalah dengan berbahasa roh. Dan melayani. Tidak peduli masalah pergumulan hidupmu, sesukar, sesulit apapun, seberat apapun. Jangan berhenti melayani. Aktif melayani. Peduli, berikan perhatian. Untuk memecahkan masalah orang di sekelilingmu, di sekitarmu. Ketika Anda mulai beri perhatian, ketika Anda mulai melayani jiwa-jiwa, maka Anda tiba-tiba mengalami mujizat. Ya, banyak yang seperti itu saudaraku. Saya pun seperti itu. Saya punya banyak pergumulan dalam hidup ini. Tetapi itu tidak menghalangi saya untuk melayani dan terus bersemangat melayani jiwa-jiwa. Sebab ketika saya melayani jiwa-jiwa, saya menaruh perhatian buat orang lain, saya menolong orang lain untuk menemukan jalan keluar, menguatkan orang lain, membangun orang lain, mendoakan orang lain, memberitakan Injil buat orang lain. Saya melihat jalan keluar dari Tuhan. Saya melihat pertolongan Tuhan. Saya mengalami keajaiban Tuhan. Saya mengalami mujizat Tuhan. Saya mengalami saudara pemeliharaan dan penyediaan Tuhan. Luar biasa saudara. Ya. Jadi mari kita memberi perhatian buat orang lain. Anda punya masalah, saya juga punya masalah. Dan selama kita hidup masalah gak bakal selesai. Ya. Itulah sebabnya jangan jadikan masalah sebagai alasan untuk Anda tidak mulai peduli dengan orang lain atau mengasihi orang lain atau melakukan kebaikan buat orang lain. Dan setiap kita punya sesuatu sekecil apapun untuk memberkati orang lain. Katakan amin. Haleluya.
Nah, ini yang akan terjadi buat orang yang saudara berjalan dalam dinamis kebangkitan Kristus. Orang yang berjalan dalam kuasa kebangkitan Kristus, hidupnya sangat dinamis, sudah pasti dinamis. Orang yang hidup dinamis artinya orang yang apa? Terus bersemangat. Orang yang penuh kekuatan, energi untuk bergerak maju, ada dinamika dalam hidupnya. Haleluya. Orang yang punya dinamis di dalam dirinya itu ada dinamo. Saudara tahu dinamo? Dinamo itu pembangkit listrik. Jadi dia bisa memberikan energi cahaya. Orang yang punya dinamis di dalam dirinya itu seperti dinamo. Dia punya saudara power untuk menghasilkan energi listrik. Ya, melenyapkan kegelapan dimanapun dia berada. Dia dapat membawa orang-orang dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hidupnya bercahaya. Hidupnya penuh energi. Hidupnya menyemangati orang lain. Hidupnya menguatkan orang lain. Hidupnya membangun orang lain. Hidupnya menggairahkan orang lain. Haleluya. Sebab ada dinamo di dalam dirinya. Sebab itu pastikan saudara, berjalan dalam kuasa kebangkitan Kristus setiap hari. Orang yang punya dinamis atau orang yang berjalan dalam kuasa kebangkitan Kristus itu, di dalam dirinya, wah ini keren saudaraku. Di dalam dirinya ada dynamite. Katakan, di dalam diriku ada dynamite, dinamit. Ada kekuatan untuk meledakkan sesuatu. Ada bahan peledak rohani di dalam dirimu. Orang yang berjalan dalam kuasa kebangkitan Kristus, dimanapun dia akan carry out great exploits. Dia akan menyatakan perkara-perkara besar, perkara-perkara luar biasa. Sebab di dalam dirinya ada, sebutkan dengan keras, ada apa? Dynamite. Anda akan buat ledakan-ledakan rohani di mana-mana, membuat terobosan di mana-mana, merobohkan benteng-benteng pertahanan musuh di mana-mana, mengalahkan musuh di mana-mana. Anda memenangkan pertempuran-pertempuran rohani di mana-mana dan merebut jiwa-jiwa buat kerajaan Yesus Kristus. Mereka dimenangkan dan kemudian mereka dimuridkan di dalam setiap kampus kita, komunitas murid pemimpin unggul sejati kita, di setiap kersel dan korsel kita. Mereka dimuridkan, mereka dilatih, dilengkapi untuk mereka juga bergerak dalam kuasa kebangkitan Kristus. Wow, dahsyat, luar biasa. Tahun ini kita sepakat, kita membangun gereja kita dengan budaya yang kuat, strong culture, sebagai Kingdom Discipleship Church, gereja pemuridan kerajaan. Yang sepakat katakan yes. Itulah sebabnya bangkit, kita serukan nama Yesus. Sebab ada kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupmu. Saya ajak kita bangkit berdiri lagi. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan penuh semangat. Tunjuk orang kiri kanan saudara. Motivasi kiri kanan saudara. Katakan bangkit, bangkit, bangkit. Haleluya. Bangkit. Serukan nama Yesus. Come on. Maju, nyatakan kuasanya. Ini yang kita lakukan. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yo, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Ya, haleluya, haleluya. Katakan bersama saya, di dalam diri saya, ya, ada kuasa kebangkitan Kristus. Di dalam diri saya ada dunamis. Katakan dunamis ada dalam diri saya. Sehari ini yang ku kehendaki. Mengenal dia. Dan mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Terus berjalan. Setiap hari.
dalam dunamis kebangkitan Kristus. Haleluya. Amen. Jemaat terkasih, kini saatnya kita perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurmu. Oke, sudah ya. Bersama kita nyanyikan lagu ini. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya, ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan putra tunggal-Mu Yesus Kristus, disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Ya Tuhan, untuk mengingat kematian Kristus bagiku, dan untuk memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Mari masing-masing kita mengucap syukur. Katakan terima kasih Yesus. Tubuh Yesus yang sudah Engkau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih buat darah Yesus yang sudah dicurahkan bagiku. Terima kasih Yesus. Tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Terima kasih Yesus. Karya terbesar dari kasih-Mu, karya sempurna dari kasih-Mu, sudah selesai Kau kerjakan bagiku di atas salib itu. Aku bersyukur. Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Katakan amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Makanlah, minumlah. Haleluya. Thank you Jesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, di hari kebangkitan yang kami sedang peringati daripada putra tunggal-Mu Yesus Kristus, aku berdiri membela jemaat Tuhan di hadapan-Mu. Aku tidak izinkan pekerjaan setan atas setiap jemaat-Mu. Karena Yesus sudah bangkit, Yesus sudah kalahkan maut. Dosa tidak berkuasa lagi atas kami.
Setan tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Itulah sebabnya saya bebaskan, saya lepaskan setiap jemaat Tuhan daripada pekerjaan setan dalam bentuk sakit penyakit, kemelaratan, kemiskinan, berbagai macam kegagalan, serangan-serangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun. Aku patahkan dalam nama Yesus, aku bebaskan, aku lepaskan mereka dalam nama Yesus. Daris berkuasa, alami dunamis, kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupmu sekarang. Terima kelepasan, terima kesembuhan, terima kekuatan baru, terima semangat yang baru. Alami pemeliharaan Tuhan, alami penyediaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang berkemenangan dan lebih dari pemenang, katakan amin. Mari jemaat Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. Kita sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Tetap jaga kesehatan, Anda sehat, keluargamu sehat, sekitar lingkungan kita sehat, Indonesia juga sehat. Ya, para ketua Kersel nanti besok Selasa, baik yang di kota wisata Kupang Soe, kita akan ada pertemuan khusus. Para pemimpin-pemimpin Kersel pastikan Anda hadir. Dan pastikan setiap jemaat Tuhan dimuridkan dan memuridkan melalui Kersel-Kersel Anda, juga di Korsel Anda. Aktif semuanya, terlibat di dalam doa hari Kamis, rumah pemulihan. Kalau Anda punya pergumulan, yuk ikut join sama-sama kita berdoa dan juga berdoa buat orang lain. Dan juga di hari Sabtu ada doa fajar. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Haleluya, thank you Jesus. Korabataka shandaralabal. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Biarlah engkau disinari oleh wajah Bapa. Kepadamu dilimpahkan kasih karunia-Nya. Amen. Dilimpahkan shalom, damai sejahtera. Dilimpahkan sosok dalam hidupmu. Dan engkau menjadi pribadi yang terberkati, selalu mengalami makarios dalam hidupmu. Semua berkat terbaik ini dilepaskan atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 What a wonderful name.